Oke, yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue yang tau lah ya. Oke, kali ini kita bakal coba main Crisis Ice, game yang lagi populer, yang iklannya selalu muncul di YouTube dan di tempat lain, di Instagram dan lain-lain. Di Facebook juga ada yang mainkan live streamingnya, tapi jarang. Kali ini sambil kita main, kita bakal coba sambil cerita-cerita. Ya, ini bukan cerita-cerita galau atau cerita-cerita percintaan, tapi kayak meluapkan sebuah keresahan dimana sebagai seseorang yang menjadi penikmat media, yang tiap harinya mengkonsumsi berita-berita media-media yang ada di semualah, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Dan di situ aku sendiri kayak gimana ya, kayak 2020 ini kok gini benar hidup. Aduh, sumpah lah, susah men. Bukannya ndak bersyukur atau apa ya, cuma kayak apa ya. Oke lah, kita bakal mulai dari hal yang memang kita rasakan dan kita alami semuanya saat ini, dimana kita diharuskan untuk stay at home karena untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dan itu tuh kayak apa ya, sumpah lah parah sih. 2020 tuh kayak sumpah parah. Semoga cepat berakhir lah ya, walaupun mungkin susah atau apa ya, mungkin susah lah, kayak ndak ada jaminan bahwa bakal kelar dalam waktu dekat gitu ya. Oke lah, udah COVID-19 yang emang buat kita semuanya menderita, harus diam di rumah, harus bisa kerja di rumah, walaupun banyak sekali orang yang kerja di rumah tuh ndak semudah itu men. Yang emang kita harus kerja di luar. Sumpah lah. Oke, kabar sedihnya juga karena dulu kerjanya sebagai marketing, dan karena targetnya tidak tercapai dan lain sebagainya ya, dan sekarang udah nggak kerja lagi. Dan oke lah, itu ya udahlah, mungkin bisa cari duit di tempat lain kayak jualan dan lain sebagainya lah. Itu kalau misalnya aku pribadi sih, tapi nggak tahu lah kalau misalnya orang lain yang emang apa ya, yang emang mungkin kehidupannya tuh berat lah. Kalau misalnya kayak aku sendiri ya alhamdulillah masih belum punya tanggungan ya, walaupun emang ya belum punya tanggungan dan masih tinggal dengan orang tua ya, masih alhamdulillah gitu. Masih ada juga pemasukan dari tempat lain kayak jualan. Tapi kesian itu kayak yang emang bener-bener stop karena covid ini, nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa semua lah. Dan sumpah parah sih. Kemarin tuh kayak di tempat aku nih ada keluhan orang, dan mereka orang itu tuh kayak bercerita gini, kan ada bantuan dari pemerintah tuh. Nah, jadi bantuan pemerintah tuh kan ya emang kalau misalnya masyarakatnya mau dapat bantuan ya emang harus ada yang ngurus. Dan itu kan balik lagi, yang ngurusnya kan nggak mungkin perorangan nih ya, kayak yang ngurusnya tuh harus di kelurahan, dan ngurus itu tuh bagian RT-nya dan bagian RW-nya dan bagian-bagian yang emang punya wewenang lah untuk ngurusnya. Cuma kayak orang itu tuh emang warga sini sih kayak ngeluhnya tuh
ya nggak merata gitu. Nggak tahu sih standar siapa yang harus dapat nggak dapat tuh kan, itu tergantung penilaian lagi ya. Cuma ya sumpah susah sih. Gimana ya bilangnya. Oke, pokok intinya karena covid nih kita hancur semua sih, nggak kontrol dulu. Terus ada lagi yang buat aku kesal sih, nggak kesal sih, gimana ya, kesal emang kesal. Kemarin tuh kan ada tes ini dari kawan ya, nggak tahu mungkin itu benar atau enggaknya, cuma kawan bilang nih kalau misalnya kita mau tes covid tuh bayar boy. Dan bayarnya tuh nggak murah men, bayarnya tuh kisaran 400 ribuan gitu. Dan itu apa ya, berat sumpah. Kalau misalnya untuk orang-orang tertentu mungkin uang 400 ribu enggak berat lah, tapi ada sebagian kalangan yang jangankan 100 ribu cukup untuk makan hari ini itu tuh udah parah sekali, udah sumpah udah berharganya tuh bukan. Dan karena corona ini juga kayak jadi kan kita tuh kebanyakan di rumah dan apa ya, sebagai penikmat lah nih, penikmat media yang tiap hari kita lihat berita-beritanya tuh kayak apalagi yang mungkin viral sekarang, banyak sih yang viral, cuma kayak kawan-kawan pasti tahu lah ceritanya. Banyak youtuber yang ngeprank kurang ajar, nggak berotak, nggak punya akhlak gitu. Aduh, ya mungkin itu semua orang tahu lah itu, dan sekarang pun orangnya udah ketangkap kan. Tapi ya harapannya apa ya, harapannya tuh jangan ada lagi lah yang kayak gini. Udah, yang buat kesal tuh kayak ini, kalau mau ngeprank tuh ngeprank yang faedah dikit ngapa gitu kan, enggak ada faedah semua tai. Sumpah bingung kok ada gitu orang yang pengen demi konten, demi popularitas tuh bisa dia melakukan kayak hal-hal keji kayak gitu. Sumpah gak bisa kubayangkan sih kok ada di otaknya kayak gitu. Capek boy. By the way, apa ya, kan udah banyak nih nonton di YouTube juga kan yang orang-orang yang reaction gitu lah, yang berpendapat tentang orang ini nih. Dan semakin mereka mengeluarkan pendapat tuh semakin orang ini semakin terkenal. Terkenal karena kebodohannya. Yang aku takutkan tuh kayak kalau misalnya nih orang semua makin banyak tahu lah kan bocah ini bertingkah dengan segala kegoblokannya itu tuh. Jadi nanti kayak ada lagi nih oknum-oknum yang gak bertanggung jawab yang kayak niru, ya mungkin beda-beda tipis lah, beda jenis gitu. Ya semoga aja enggak sih, karena ini kan emang udah terlalu parah sih yang dilakukan si kampret itu tuh, parah. Dan ya nih. Terus tadi pagi kan aku nonton podcastnya Korigor sama Master Didi Kobuzer, dan mereka tuh berpendapat kenapa sih harus di show up lagi si orang itu, kenapa harus makin dibuat terkenal, makin diekspos dan lain sebagainya. Kenapa enggak pemerintah tuh langsung ban gitu,
mukanya itu. Dan kayak aku tuh sependapat sih dengan mereka kok. Orang-orang yang viral dengan kegoblokannya di sosmed tuh mending udah stop, jangan dikasih wadah lagi. Jadi itu nggak bakal ngebacot buat hal-hal aneh, buat hal-hal goblok. Dan yang lebih parahnya lagi tuh, kalau misalnya kita belajar dari masa lalu lah ya, contohnya siapa sih penyanyi dangdut yang salah membacakan Pancasila tuh jadi duta Pancasila, terus Dagi yang jadi duta ini duta ini. Apakah nanti si bocah ini kalau misalnya udah bebas terus jadi duta sembako atau duta sampah? Dan itu sih yang ditakutkan. Bukan ini ketakutan pribadi ya. Kalau misal mungkin ada sebagian orang yang kayak gitu juga, cuma ya udahlah. Ya mungkin itu aja sih, kayak kalau kesah sumpah parah sih. Udahlah, ini baru belum pertengahan malah, ini baru awal bulan 5 men di tahun 2020. Cobaan itu udah banyak sekali, khususnya untuk Indonesia lah. Banyak orang-orang besar yang meninggal, public figure yang nilai positifnya tuh banget itu meninggal. Makin berkurang orang-orang pintar, orang-orang cerdas di Indonesia. Dan ditambah lagi musibah ini, dan masih banyak lah. Dan semoga ada yang mendengar, semoga tidak ada yang mendengarkan sih ini. Kayak ini aku cuma pengen curhat, pengen meluapkan ya sih, pengen aku pikirkan beberapa hari ini, karena emang nggak ada kerjaan lain kan, ya paling ngantar kue. Terus see you in the next video. Kalau misalnya suka dengan videonya di like videonya, kalau misalnya nggak suka di dislike aja, nggak masalah. Kalau misalnya mau kalau misalnya suka dengan channelnya tinggal di subscribe aja, bunyikan notifikasinya, loncengnya dibunyikan kalau misalnya nggak pengen ketinggalan dengan update video selanjutnya. Dan ini game Crysis ya, bolehlah kawan-kawan download, lumayan menghibur. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.